Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Detailing. Sekarang kita akan membahas tentang mobil Toyota Fortuner. Langsung saja kita lepas semua rodanya untuk melakukan proses undercarriage detailing atau pembersihan kolong dan kaki-kaki di mobil ini. Mobil ini datang sangat jauh dari Jakarta dan sudah kita bersihkan. Sebelumnya pemilik mobil ini pernah ke salon kami sudah untuk yang ketiga kali ini. Jadi berbeda-beda mobilnya. Yang pertama X-Trail, kedua Kijang Innova, dan sekarang Fortuner. Kemungkinan masih akan balik lagi ke sini karena masih ada satu lagi mobil yang belum di salon. Fortuner ini adalah Fortuner yang cukup langka karena ini adalah 2,7 V 4x4. Jadi kelewatan loh. Iya. Ini jadi pasang ya mas? Dari pasar mas, tinggal urusannya sama dalam interior sama bodi, mesin. Ini salon total ya mas? Total mas, dari Jakarta. Cuma platnya Ini mobil apa ini mas? Fortuner mas, tipe 27 yang 4 BD. 4 BD. Ini 4 BD. 4 BD mas. Cek aja mas dulu mas. Dan setelah selesai kita bersihkan kolong dan kaki-kakinya, sekarang kita bersihkan mesinnya. Mobil ini kondisinya cukup terawat, jadi sudah bersih dan tidak terlalu parah kotorannya. Untuk pembersihan mesin ini kita harus perhatikan pada kontak dan sensor yang rawan terkena air atau pembersih, jadi harus kita tutupi beberapa bagian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlihat di ruang mesinnya juga banyak sekali kerak-kerak dan kotoran debu yang ada di ruang mesin mobil ini. Kemudian kita bersihkan sekarang menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 50 bar saja untuk dapat mengeluarkan dan merontokkan kotoran dan kerak-kerak yang ada di dalam ruang mesinnya. Selanjutnya nanti akan kita dekontaminasi, kemudian kita cuci sekalian seat beltnya. Dan ini adalah proses pembersihan seatbeltnya. Terlihat seatbeltnya juga kotor sekali, sudah lama tidak pernah dibersihkan. Untuk pembersihan seatbelt ini kita menggunakan high pressure cleaner agar dapat membersihkan seatbeltnya secara cepat dan juga maksimal hasil pembersihannya. Untuk pembersihan seatbelt ini tidak hanya depan saja, tapi ke 6 titiknya juga kita bersihkan semuanya. Jika seatbelt ini dibiarkan kotor, bisa menimbulkan gatal-gatal dan alergi. Jadi lebih baik dicuci agar kita juga nyaman untuk menggunakannya. Lanjut, setelah selesai kita undercarriage detailing, sekarang kita bongkar semua interiornya. Untuk pembongkaran ini kita bongkar mulai dari jok pada dasar hingga semua bagian trim-trimnya, kemudian kita bersihkan. Untuk
Untuk pembongkaran ini kita harus perhatikan pada bagian baut dan kelip-kelipnya agar tidak ada yang patah, dol, dan hilang. Serta sensor dan juga pengkabelan tambahan atau kabel audio juga harus kita perhatikan. Bisa tak semang nanging ning ati tansah kelingan. Dan setelah interiornya kita bongkar, sekarang waktunya kita cuci untuk karpet dasarnya. Karpet dasar ini tidak terlalu kotor, namun juga wajar kalau ada sisa-sisa bekas makanan dan juga debu kotoran pasir yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Apalagi karpet dasar ini tidak dilapisi dengan karpet dasar yang kalep atau karet, jadi kotorannya langsung masuk ke karpet dasar bludru. Untuk pembersihan karpet dasar ini kita spray menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Kemudian kita sampo, kita sikat agar wangi dan bersih lagi. Lanjut, sekarang waktunya kita bersihkan joknya. Untuk jok ini karena dia juga sudah terlapisi kulit, jadi pembersihannya relatif lebih mudah daripada jok yang bludru atau kain. Untuk pembersihan jok ini kita bersihkan cukup menggunakan all purpose cleaner, spon magic, dan juga uap panas. Untuk pembersihan menggunakan uap panas ini cukup efektif untuk mengeluarkan kotoran yang berada di sela-sela, sekaligus dapat membunuh kuman dan bakteri sehingga lebih steril dan makin bersih lagi joknya. Kenapa nggak bisa ada? Ini mas, untuk menghilangkan kotoran ini mas. Kemudian ini adalah proses pembersihan pada bagian belakang jok ini. Karena baris paling belakang jok ini terbuat dari bahan bludru, jadi kita bersihkan menggunakan tornador. Lanjut lagi, ini adalah proses pembersihan pada trim-trimnya. Jadi trim-trim yang semuanya kita bongkar tadi, kita bersihkan bagian luar dan dalamnya menggunakan uap panas dan juga APC. Untuk pembersihannya pun juga harus teliti hingga ke sela-sela yang paling dalam agar hasilnya bersih dan seperti baru lagi trim-trimnya. Dan next, sekarang ke interiornya. Kita bersihkan dulu plafonnya menggunakan tornador yang sudah kita campur dengan cairan pembersih untuk dapat mengeluarkan kotoran dan membersihkan plafon secara maksimal. Penggunaan tornador ini cukup efektif untuk pembersihannya dan juga aman untuk serat plafon. Jadi tornador ini tidak akan menimbulkan luka pada plafonnya dan juga menimbulkan serabut pada plafon. Ini tadi ada gambar roketnya mas. Ini mas. Sekarang bilang mas. Setelah selesai kita ke plafon, sekarang kita ke pembersihan pada seluruh bagian interiornya. Untuk interior ini kita bersihkan menggunakan uap panas agar mengeluarkan kotoran dan debu-debu yang ada di sela-sela sekaligus mensterilkan. Untuk proses penguapan interior ini kita uap seluruh bagian dashboard, door trim, dan juga lantai dasarnya.
Dan ini adalah proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar ini kondisinya pun juga tidak terlalu parah, jadi masih sebatas wajar, banyak debu dan pasir. Kotorannya parah nggak mas? Lumayan mas. Bekas jajan mas. Ya kita makan aja. Ya kita makan aja. Jadi kita bersihkan menggunakan vacuum cleaner, kita sampo, kita angkat semua kotorannya agar tidak menimbulkan karat dan mengundang serangga untuk tinggal di bawah lantai dasar. Jadi kita bersihkan semua agar hasilnya kinclong lagi dan tidak menimbulkan bau-bauan di dalam kabin mobil. Untuk pembersihan lantai dasar ini kita harus hati-hati dengan pengkabelan dan kelistrikan, apalagi kalau biasanya ada mobil yang memiliki audio tambahan, maka kabelnya akan banyak sekali yang semrawutan, jadi harus hati-hati juga. Apalagi kalau di bagian bawah dashboard ada sensor ABS juga, jadi harus kita sangat hati-hati untuk membersihkannya karena salah sedikit meledak ABS-nya. Dan setelah selesai kita ke pembersihan interior, sekarang kita lanjut ke proses pemolasan bodi. Yang pertama kita lakukan step pertama dulu untuk menghilangkan jamur dan baretan-baretan halus yang ada pada seluruh bagian bodi mobil ini. Meskipun mobil ini cukup terawat dan bodinya masih sangat mulus karena mobil dipakai, jadi kondisinya juga banyak sekali baretan-baretannya. Untuk proses compounding ini kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang dan halus. Jadi kita poles hingga bodinya kinclong halus dan tidak ada baret-baretan yang menimbulkan bodi terlihat kusam dan buram. Mantap jiwa. Masnya masih ori ya mas? Iya, ini bagus. Kalau kotorannya apa aja mas? Permasalahan catnya apa aja mas? Ini banyak terdapat aspal Ya. dan baret-baret. Kalau baret sih wajar karena mobil dipakai. Itu saja yang saya temukan saat ini. Terima kasih mas dengan hasil temuannya. Semoga nanti bisa diupdate lagi hasil temuan apa lagi yang bisa didapatkan. Dan ini adalah penampakan yang sudah kita poles dengan yang belum. Yang sebelah kiri belum kita poles dan yang kanan sudah kita poles. Lihat perbedaannya.
Namun karena mobil ini berwarna abu-abu, jadi jika dilihat dengan kasat mata tidak terlalu terlihat baretan-baretannya. Tapi jika dilihat secara langsung dengan mata kepala sendiri akan terlihat sangat jauh perbedaannya. Mas ya motor malah ketok bener Mas. Yo, ane rene wae. Gua mobil ini salon sudah nyaman telur. Kan lumayan. Nah, aku lagi harapan kok. Dan lanjut, sekarang waktunya kita poles kaca mobil. Ya, untuk proses pemolesan bodi ini masih sama, bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur saja yang ada di kaca mobil. Jamur-jamur ini sangat mengganggu saat kita berkendara karena bisa menimbulkan buram dan juga menimbulkan pantulan yang pecah dari cahaya yang ada di depan mobil kita. Jamur ini timbul akibat tetesan air yang mengering dengan sendirinya. Jadi sebisa mungkin kalau basah harus kita lap hingga benar-benar kering. Setelah selesai kita polis bodi step pertama, sekarang kita lanjut ke proses step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan sisa-sisa cacat minor atau baretan halus yang tersisa. Selain itu, polis kedua ini juga meningkatkan glossy pada cat bodi mobilnya. Jadi step kedua ini adalah proses penyempurnaan dari step pertama. Tanpa step kedua kurang maksimal hasilnya, tergantung catnya. Lanjut, sekarang waktunya kita dekontaminasi. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau debu-debu akibat proses oksidasi tri-step polishing tadi. Jadi kita bersihkan, kita cuci agar kita bisa mengoreksi juga apakah hasil polesannya sudah benar-benar matang atau belum. Jika ada yang kurang maksimal, nanti akan kita ulangi lagi. Terlihat bodinya sudah kinclong lagi. Selanjutnya kita keringkan seluruh bagian bodi mobil menggunakan microfiber towel yang halus dan juga lembut agar dapat menyerap air secara maksimal sekaligus aman untuk bodi. Jadi microfiber ini lebih aman dari timbulnya baretan-baretan halus. Lanjut, setelah bodinya kering, kita proteksi. Yang pertama kita proteksi kacanya, kita glass coating untuk memberikan efek hidrofobik atau pelindungan dari air yang menempel pada kaca mobil agar minim dari timbulnya jamur. Kemudian untuk bodinya juga kita proteksi menggunakan Essence Base Coat untuk memberikan efek hidrofobik juga sekaligus memberikan efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobilnya. Untuk ketahanan dua proteksi ini dia bisa bertahan 3-6 bulan.
kita proteksi, terlihat cat bodi mobilnya jauh lebih kinclong, glossy, dan seperti baru lagi. Kemudian untuk finishing interiornya kita lakukan fogging AC untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di saluran AC sehingga kabin mobil akan jauh lebih sejuk, segar, dan sehat. Tidak ada bau apak. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Fortuner ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye dan hati-hati di jalan.